Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 2517051032. Saya di program studi ilmu komputer kelas A 2025. Di sini saya akan membuat studi kasus yang ke-6 mengenai set associative mapping. Jadi, apakah set associative mapping itu? Jadi itu merupakan metode pengaturan memori cache yang menyeimbangkan antara kecepatan dan fleksibilitas. Metode ini membagi cache menjadi beberapa kelompok yang disebut sebagai set, di mana setiap set berisi beberapa baris memori yang bisa ditempati oleh data dari memori utama, mirip seperti rak buku di perpustakaan. Jadi daripada meletakkan satu buku secara acak di seluruh rak, kita bisa mengelompokkan rak-rak tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, yang ini yang bisa kita sebut sebagai set. Dengan setiap rak hanya boleh memuat beberapa buku tertentu. Nah, jadi untuk cara pemetaannya sendiri, dalam set associative mapping, sistem itu membagi memori utama berdasarkan nomor set yang dituju dengan menggunakan rumus modulo. Jadi rumusnya itu set sama dengan nomor blok memori dibagi dengan jumlah set dalam cache. Misal, jika kita memiliki two-way artinya ada 2 baris cache per set dengan 4 set, jadi blok memori 0 akan masuk ke set 0. Blok memori 4 juga akan masuk ke set 0 karena mod 4 kan 0. Jadi baik blok ke 0 maupun blok 4 bebas menempati salah satu dari 2 baris yang ada di set 0 tersebut. Nah, mungkin di sini ada penjelasan mengenai yang selanjutnya, yaitu mengenai cache hit dan cache miss. Saat sistem seperti CPU mencari data, skenario yang terjadi terbagi 2, yakni yang pertama itu ada cache hit atau data ditemukan. Jadi yang pertama, CPU itu meminta data dari blok memori tertentu. Sistem mencari data tersebut dengan cara langsung melihat set yang dituju. Jika data tersebut ditemukan di salah satu baris di dalam set, maka terjadilah cache hit, yang mana data ditemukan. Yang keempat, data segera diambil dari cache secara instan. Proses komputasi berjalan dengan sangat cepat. Nah, lalu yang kedua itu ada cache miss atau data tidak ditemukan. Jadi kondisinya itu ketika CPU meminta data, lalu sistem mengecek ke set yang sesuai di cache, tetapi data yang dicari ternyata tidak ada di sana. Nah, hasilnya sistem terpaksa mencari data tersebut ke memori utama atau RAM yang kecepatannya jauh lebih lambat. Nah, setelah data dihubungkan di RAM, data tersebut akan disalin atau di-load dan dimasukkan ke dalam set cache tadi, seperti itu. Nah, supaya lebih jelas di sini kita bisa masuk ke simulasi menggunakan Logisim. Di sini sudah saya buat rangkaian sederhananya. Jadi karena Logisim itu merepresentasikan data dalam bentuk biner, kita akan menginisialisasi data dengan mengubah bitnya. Nah, jadi yang pertama kita bisa menghidupkan ini. Slot cache 0 ini kita hidupkan. Dia arusnya mati. Terus di sini untuk slot cache 1 juga bisa kita hidupkan, jadi dia mati juga. Nah, jadi bagaimana jika CPU itu mencari data yang tidak ada di dalam cache? Nah, sebagai contoh, CPU mencari data dengan alamat mungkin seperti ini. Nah, jadi alamat ini kan akan menghasilkan sebuah arus. Nah, arus ini masuk ke komparator 0 dan komparator 1. Ini bisa dilihat ada hijau nyala sedikit secara bersamaan. Karena nilai input tidak sama dengan isi slot cache 0 maupun slot cache 1, kedua komparator itu menghasilkan nilai 0. Nah, oleh karena itu, arus itu terputus di gerbang OR dan LED ini tetap mati. Jadi, ketika ini kita matikan, ini kan mati. Ketika kita menggunakan ini tadi, dia tetap mati LED-nya. Nah, ini yang disebut sebagai cache miss, di mana CPU harus mengambil data dari memori utama. Mungkin bisa kita coba skenario yang kedua. Nah, sekarang kita asumsikan CPU mencari data yang sudah tersimpan di dalam cache. Kita kembalikan input ini jadi 0 semua. Nah, terus kita bisa kembalikan ini jadi 0 semua input carinya. Terus di sini bisa kita hidupkan. Nah, jadi kita ubah pencari bit ini. Nah, kita bisa memperhatikan jalurnya. Kita bisa melihat komparator 0 itu mendeteksi bahwa nilai binary input sama persis dengan slot cache 0. Karena sama nih. Dari input binary sendiri sama persis. Nah, komparator yang atas ini langsung menghasilkan logika 1 karena harus melewati gerbang OR dan LED hijau menyala. Nah, ini yang bisa kita sebut sebagai cache hit. Mungkin bisa kita samakan dengan slot cache yang 1. Ini komparator yang bawah nyala karena antara input dan juga input yang data yang dicari dengan data yang tersimpan di dalam slot cache 1 itu sama, maka komparator 1 itu
menghasilkan nilai 1 dan membuat gerbang OR ini menyala. Seperti itu. Jadi pencarian ini itu berlangsung secara serentak karena komparator itu bekerja secara paralel yang menjadi keunggulan dari arsitektur set asosiatif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.